Brengsek! Ampun, Ma. Bego! Ampun, Ma. Mau jadi apa? Ampun, Ma. Ampun, Ma. Kenapa kamu? Ampun, Ma. Kenapa kamu? Ma. Mau apa? Jangan! Ma. Mau jadi apa kamu jadi orang? Ampun. Ma. Jadi apa? Banci lo. Halo? Halo, Sar. Gue mau ngabarin kalau Alex meninggal, Sar. Halo?
Rin? Rin? Lu kenapa? Lu gak apa-apa kan? Gua anterin lu pulang ya. Rin? Rin? Berita duka datang dari rekan kami seorang penyiar freelance yaitu Alex Kusuma. Meninggal dunia di usia 26 tahun. Alex ditemukan pagi ini di kediamannya oleh ibunya. Penyebab kematiannya belum dapat dipastikan. Bagi yang mengenal Alex, dipersilakan datang ke pemakamannya pukul 7 esok pagi. Kita semua kehilangan Alex Kusuma. Sosok yang sangat energik dan menginspirasi. Lo tahu nggak gosip yang Sangat beredar? kehilangan sosok kawan Alex itu matinya dan nggak juga wajar. panutan. Kita semua Dia gantung diri di apartemennya. pasti akan merindukan Alex yang selama ini selalu menemani kita di kala susah dan juga senang. Permisi, Bu. Ibu keluarganya Alex? Atau ibunya Alex? Alex! Don't go! Ow! Aduh! Wait for me! Saya turut berduka cita ya, Bu. Bye, Lex. Lo Sarah. It's Americano, right? Hati-hati. Panas. Thanks. Lo yakin yang lo lihat itu bener-bener hantu? Bukan halusinasi lo aja? Udah 10 kali lo nanya tentang itu. Dan jawaban gue tetap sama. Lo pikir gue gila? Pagi-pagi cari keributan di pemakaman Alex. Gue gak mau lo gila. Secara kita gak saling kenal juga. Tapi secara kita lagi kehilangan orang yang sama. Ya gue ngerasa simpati aja sama lo. Makanya gue bawa lo kesini. Juga sih mabok ini sekalian. Gak mungkin kan gue biarin lo sendirian di kuburan. Habis nyungsep lagi. Rachel,
Nama gue Rachel. Udah. Mendingan kita kenalan dulu. Gue Sarah. Gue Amara. Ya, Irin. Kalian semua kenal Alex dari mana? Alex mantan gue. Alex juga mantan gue. What? He is my ex too. Welcome to the X Club. Cheers. Sarah juga kaget, mah. Sarah emang gak lama pacaran sama Alex. Ya karena dunia kita emang beda. Tapi tetap aja Sarah gak nyangka, mah. Di balik sikap manisnya Alex, Alex permainin kita semua. Dear Sarah, gue tahu lo pasti masih sakit hati karena gue putusin hubungan kita tanpa sebab. Selama 3 bulan kita pacaran, lo selalu jadi pacar yang baik dan setia. Tapi jujur aja, bagi gue cantik aja gak cukup. Tapi gue kirim surat ini bukan untuk ngungkit hubungan atau masalah di antara kita. Gue tahu sesuatu yang buruk bakal terjadi sama gue. Gue belum bisa ngebuktiin kecurigaan gue. Tapi kalau lo terima surat ini setelah gue meninggal, itu artinya kecurigaan gue benar. Kematian gue pasti gak wajar. Dan orang yang bunuh gue adalah salah satu dari keempat mantan terakhir yang gue pacarin secara bersamaan. Sarah, Amara, Rachel, dan lo, Irin. Kenapa tuh? Biasa aja dong. Kasar banget sih jadi cewek. Kalian gak ngerasa apa ada sesuatu yang aneh dari surat-surat yang kita terima? Ini tuh prank. Pasti ada orang yang ngerjain kita. Well, siapa? Kita aja nggak tahu kalau ternyata Alex pacaran kita secara bersamaan selama 3 bulan. Sampai akhirnya dia putusin kita juga semua secara bersamaan. Ya, mungkin ini cuma buat petualangan barunya aja. So, siapa yang tahu tentang kita? Surat yang Alex tulis buat lo emang bener ya? Cantik doang gak cukup. Otak lo kosong. How dare you, bitch? Siapa yang bilang otak gue kosong, ha? Udah dong. Kita kesini mau bahas surat loh. Lagian Rachel ada benernya. Kita berempat aja nggak tahu kalau kita semua ini mantannya Alex. Apa ada orang lain yang tahu? Bisa aja. Kenapa enggak? Bajingan kayak si Alex, itu pasti jadiin kita bahan taruhan sama teman-temannya. Bisa jadi semua orang di kalangan dia itu tahu kalau kita dipermainin sama dia. Dan mereka semua ngetawain kita. Dan salah satu dari mereka ngelanjutin permainan konyol itu dengan memanfaatkan kematian Alex yang gak wajar. Gak wajar gimana? Did someone really kill him? It should be me. Rachel gak kayak gitu. Lo masih setengah sadar kemarin. Kita lagi ngebahas rumor yang beredar di kalangan teman-temannya Alex. Alex meninggal gantung diri. What? Tapi ini gak lucu. Siapapun yang bikin jokes ini atau ngeprank kita entah dengan tujuan apa, sebrengsek-brengseknya Alex,
Kematian dia nggak layak dijadiin lelucon kayak gini. Ya, itu kan cuma dugaan lo, Rin. Tapi gimana kalau surat ini emang benar Alex yang tulis? Dan itu artinya Alex dibunuh sama seseorang yang membuat pembunuhan itu jadi seperti bunuh diri. So, it means pembunuhnya salah satu dari kita, right? Sebuah kenikmatan di dalam bermusik adalah pada saat kita dapat bekerja sama dalam memadukan harmoni untuk dapat menciptakan alunan yang indah. Keyboard? Ready gitar? All! Konsentrasi, fokus, atau Miss akan gantikan kamu dengan mahasiswa yang lain, mengerti? Ya, Miss. Keyboard. Ready, gitar? Go. Sar. Ya, Gue cuma mau tanya lu baik-baik aja kan? emangnya kenapa? Ya soalnya gue lihat lu kurang fokus. Kayak gak bersemangat. Lu lagi ada masalah ya? Ini soal mantan gue, Alex. Yang 3 hari lalu meninggal. Sar, kalau menurut pendapat gue, pertama, lo harus samain tulisan di surat ini sama tulisan tangannya Alex. Tapi, kalaupun tulisan tangan ini sama, itu nggak menjamin kalau isi surat ini benar, Sar. Justru gue berharap isi surat ini emang gak bener. Karena kalau sampai bener... Emangnya kalau benar kenapa? Sar, lo sendiri kan yang bilang kalau Alex itu cowok brengsek. Jadi kalau ada orang yang bunuh dia, bukan berarti si pembunuh ini bakalan bunuh mantan-mantannya Alex kan? Iya lo bener. Tapi tetap aja rasanya gak nyaman. Kalau ternyata salah satu di antara Amara, Airin atau Rachel beneran bunuh Alex. Gue gak layak dicurigain. Gue bukan pembunuh. Sarah, lo tuh bukan pembunuh. Lo itu terlalu cantik, Dan. Gue ntar lo pulang ya. Iya.
Mah? Rin, Rin, tungguin gue dong. Rin. Yo please, gue lagi nggak mood. Kenapa nggak mood? Mobil lu mana? Urusan lo. Oh, itu sebabnya lo hari ini cuma latihan setengah jam. Karena lo nggak mood. Atau lo sakit ya? Astaga, lo tuh cowok paling cerewet yang gue pernah kenal. Udah gue bilang, bukan urusan lo. Ya urusan gue lah, Rin. Gue kan suka sama lo. Bisa nggak? Sekali ini aja jangan alay. Oh, lo lagi mens ya? Bukan urusan lo. Urusan gue. Udah, lu tenang sekarang. Kita duduk di sana, gue pesenin makanan favorit lo. Thanks ya. Nah, apa sih lo baik banget sama gue? Padahal kan gue jutekin lo mulu. Lo beneran suka sama gue? Tanya sendiri, jawab sendiri. Dasar cewek. Tapi beneran nih lo yang bayarin? Iya bener. Lo pesan aja sepuas yang lo mau, gue yang bayar. Hey baby. Makan apa lo? Sini. Coba lihat. Sini. Ini apa? Mayones, cheese. Hah? Gue udah bilang berkali-kali sama lo, no cheese. Kontrak foto ini bernilai ratusan juta. Dan itu nggak akan dikasih kalau lo nggak bisa pakai dress ini. Udah, muntahin. Ini. Cepetan. Muntahin. Nah kan banyak banget. Sudah semua. Udah lo kesana siap-siap. Kamera mbak, 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke, lihat kamera mbak, 1, 2. Lagi. 1, 2. Lagi. Cirap sedikit mbak, 1, 2. Balat sini mbak, 1, 2. Lagi mbak, mbak. Lihat kamera lagi, 1, 2. Lihat kamera, tahan enggak? 1, 2. Mbak, yang ini pesen 3 lagi ya mbak, dibungkus.
Mau pesan apa? Kalau menu favorit ini di sini apa ya? Menu favorit? Oh, yang ini, Mbak. Ya. Boleh deh. Mbak? Iya, es cappuccino saya mana ya? Oh, iya Mbak, sebentar ya. Es cappuccino. Ini nggak ready tadi. Oh, sorry. Mara. Lo kenapa? Enggak apa-apa. Devon, gua izin ya. Gak enak badan kayaknya. Lo sakit? Ya, nggak jadi dong ntar malam. Jadi kok, jadi. Nanti gue SMS ya, jemput jam berapa? Keren ya? Iya. Udah aku tunggu ya. Amara. Amara, ayo buka pintunya Amara. Ibu kamu malam ini lembur. Ayo sayang, buka pintunya. Amara, sayang, buka lagi. Amara, Amara. Sar, hey, Sar. Sar, gimana kalau nanti malam setelah nyokap lo tidur, gue tetap main ke rumah lo? Sorry, gue nggak bisa. Nyokap gue udah 3 tahun ini sakit. Jadi gue harus ngurus nyokap gue. Oh, sorry gue nggak tahu. Iya. Sarah. Sorry Ray, ada temen gue. Ra, lo ngapain di sini? Gue nggak tahu lagi harus kemana, Sar. Gue boleh nggak nginep di rumah lo malam ini? Nanti gue ceritain. Tapi kenapa? Gue nggak bisa tinggal serumah sama bokap tiri gue. Dia, iya ya udah ke rumah gue ya. Yuk. Ra, lo bilang udah 3 tahun pelecehan ini terjadi. Kenapa lo biarin, Ra? Kenapa lo nggak bilang nyokap lo atau lo lapor sama polisi? Satu hal yang harus lo tahu, Sar. Dulu, gue lahir tanpa ayah.
Nyokap gue korban pemerkosaan, Sar. Dan yang lebih parahnya lagi, nyokap gue diperkosa rame-rame. Dan gak tahu siapa di antara para bajingan itu yang bapak biologis gue. Dulu, gue pernah sekali coba ngelaporin bokap tiri gue pas pertama kali diyentuh gue. Tapi nyokap gue malah kurung gue hampir seminggu tanpa makan. Setelah itu, nyokap gue coba untuk bunuh diri. Tapi digagalin sama bokap tiri gue. Dan semenjak saat itu, gue udah gak pernah lagi yang namanya ngelaporin bokap tiri gue walaupun dia nyentuh gue. Makanya gue pasang banyak kunci di kamar gue cuma untuk ngejaga itu. Lo jangan balik ke rumah itu, Ra. Lo boleh kok tinggal di sini sampai lo nemuin tempat tinggal yang baru, ya. Sorry, gue harus nyiapin makanan dulu buat nyokap. Gue tinggal dulu ya. Oh iya, gue gak apa-apa kan ntar malam dijemput sama temen gue dulu. Alamat rumah ini apa ya? Jalan Kolonel Masturi nomor 100. Oke, makasih ya. Sarah? Sarah? Sar? Sarah?
gue nemuin semua barang-barang ini di loteng rumah Sarah. Kalian semua 3 bulan pacaran juga kan sama Alex? Pasti kalian tahu dong barang-barang pribadi Alex. Deodoran ini yang sering Alex pakai kan? Ya kan? So? Dengan datarnya lo masih tanya, so? PC Amara. Amara? Amara? Halo? Amara, ini gue Devon. Amara? Guys, kalian ingat sama surat yang Alex kirim ke kita? Dia bilang dia dibunuh. Dan pembunuhnya itu ada di antara mantan terakhirnya. Yaitu kita berempat. Dan ini salah satu tanda kalau Sarah itu psikopat. Satu dus isinya penuh semua dengan barang-barangnya Alex. Ya so? Gini. Maksud si Rachel yang emang modal cantik doang tapi otaknya kosong ini adalah... Tapi kali ini gue setuju sama si Rachel, Vi. Mungkin karena mereka tinggal 3 bulan dan setelah mereka putus, ya dia simpen barang-barang ini. Jadi itu gak ngebuktiin kalau ternyata Sarah itu pembunuh. Nggak mungkin. Gue tahu banget kondisi rumah Sarah. Ada ibunya yang lagi sakit. Dan Alex nggak mungkin tinggal di situ. Karena ibunya sakit parah? Ya? Stroke? Iya. Amara, kali ini lo lebih lemot daripada si Rachel ya. Justru karena ibunya sakit parah, dia nggak bisa ngelarang Sarah untuk tinggal bareng Alex. Dan Sarah itu berbeda sama kita. Kalau kita mungkin cepat move on. Cewek kayak dia yang tertutup, pemalu, boro-boro bisa dapet cowok cepat. Lagian, kalau lo yakin Sarah bunuh Alex, gimana caranya dia bunuh Alex? Dan di mana dia bunuh Alex? Mara? Mara? Ini gue Devon. Oke, kalau kalian semua nggak percaya sama gue bakal cari tahu hal ini. Terus apa? Ngebuktiin kalau Sarah itu pembunuh? Ra, bukan salah kita kalau ternyata banyak orang benci sama Alex sampai bunuh dia. Bukan salah kita juga kalau ternyata Alex gak dibunuh, tapi bunuh diri. Dan ada seseorang yang manfaatin kematian dia untuk ngerjain kita. Ra, Alex udah mati. Let it go. Siapa yang sudah mati? Sorry ya girls, I have to go. Mau kemana? Lo gak mau kenalin pacar lo sama teman-teman lo? Mereka bukan teman-teman aku. Yuk, let's go. Yuk, bye. Ya sayang. Bitch. Hey, tadi kenapa? Kenapa lo gak mau kenalin gue sama teman-teman lo? Mereka bukan siapa-siapa. Terus yang sudah mati siapa sih? Gak penting, Marco. Oh, gak penting. Yeah. Wait. Hey, I'm talking to you. Lo masih marah karena tadi siangnya? Hah? Jawab!
Kok kita nggak jalan sih? Lo tahu kan gue cinta sama lo. Tapi pekerjaan kita gak kalah pentingnya. Iklan foto itu bernilai ratusan juta. Dan itu bakal ikut menentukan cinta gue sama lo. Kalau lo gak mau, gue bakal ganti lo aja sama cewek lain. Hah? Nah kan nangis. Makanya nurut dong sama gue. Semua orang bilang gue tolol ya. Tapi gue gak terlalu tolol untuk tahu kalau lo itu bajingan. Lo itu gak ada bedanya sama mantan gue. Mantan? Orang mati yang tadi kita omongin itu adalah mantan gue. Dan kalau lo gak mau ikut ke neraka, lebih baik lo sekarang tinggalin gue. Begitu. Rich! Rich! Oh ini rumahnya. Ra, lo yakin ini udah bagus? Maksud gue, ya semua kan cuma dugaan konyol lo. Sarah bisa tersinggung. Bukan cuma itu, Rin. Di jalan tadi gue baru inget kalau gue minta Devon temen gue untuk jemput ke sini. Dan itu udah sekitar 1 jam yang lalu. Devon pasti udah nyampe rumah ini. Makanya gue cuma mau mastiin aja. Sarah? Devon? Devon? Ra, lo bilang nyokapnya sakit. Terus itu suara siapa? Kayaknya suara Sarah gak kayak gitu deh. Kita ke atas aja yuk. Tunggu sini aja, Ra. Ra. Tunggu, Ra. Gue cek bawah.
Permisi. Mau tambah lagi? Ya, terima kasih. Mas. Ya. Amara mana? Amara? Amara, teman saya. Dia waiters juga di sini. Gak ada waiters yang namanya Amara di kafe ini. Di sini hanya ada waiter 3, saya, Dian, dan Rizky. Barista hanya ada 2, Devan dan Nagra. Gak ada yang namanya Amara di kafe ini. Masa sih? Nih, tingginya tuh segini nih. Rambutnya dia panjang. Dan dia tuh selalu pakai celana jeans hitam. Bahkan bukan customer baru di sini. Gak ada waiter dan barista selain yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Bukan pelanggan baru di kafe ini, dia bilang. Jelas-jelas gue baru kesini. Itu pun karena Amara. Rachel, ngapain lo di sini? Lo tau dari mana gue di sini? Rachel, lo harus ikut sama gue. Ada yang harus lo lihat. Enggak. Amara bilang lo psikopat. Pergi. Rachel. Pergi. Rachel. Marco. Marco, buka pintunya, Marco. Marco. Marco, buka pintunya. Marco. Yo, udah pulang. Ma, Nia mau ngomong sama Mama. Ma, Mama kan psikiater. Ini maksudnya apa, Ma?
Gimana, Ma? Sepertinya kita harus segera lapor polisi. Kamu tahu di mana rumah tinggal kawanmu ini? Siapa namanya? Alex. Selamat malam, Pak. Saya Marina, Pak. Saya mau melaporkan adanya dugaan penghilangan nyawa orang. Pelakunya diduga bernama Alex. Saya menduga dia memiliki penyakit jiwa. Baik, Pak. Gara-gara kamu kerjanya mabok-mabokan terus, aku tuh nggak mesti kerja di 3 restoran sampai pagi. Dengerin, kalau ini bukan gara-gara anak kamu yang bodoh itu, dan kalau kamu dengerin aku, taruh di kampung sama ibu kamu semua bakalan baik-baik aja. Lagian juga kita udah lama nggak dansa. Udah. Hei, perempuan bodoh! Alex. Ayo kita main, Alex. Alex. Alex, jam segini kok masih tidur sih? Sakit, Ma. Sakit apa? Kamu nggak demam kok? Sih? Sakit, Ma. Jajan. Pelecehan yang dilakukan oleh ayah tirinya Alex ketika Alex berusia 10 tahun dan penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandungnya Alex sendiri membuat Alex tumbuh menjadi pemuda yang sakit jiwanya.
biadab! Mau jadi apa kamu, ha? Mau jadi apa kamu? Cabul, brengsek! Ampun, Ma. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Ampun. Ma, ampun, Ma. Ampun, Ma. Ma, ampun, Ma. Mau apa kamu? Mau apa? Jangan! Ma, ampun. Mau jadi apa kamu jadi orang? Ampun. Ma, Alex sayang Mama. Jadi apa kamu? Hah? Mau jadi apa? Mama. Ampun, Ma. Ma. Jangan mau jadi apa? Anak jangan! Ampun, Ma. Ma, ampun, Mama. Ma, ampun, Ma. Alex sayang Mama, ampun, Ma. Alex, kamu jangan takut ya. Aku ada di sini sama kamu. Kamu tenang ya. Mulai sekarang, aku bantu ngerawat untuk mama kamu. Trauma masa lalu Alex membuat pikirannya sakit, Nio. Seperti yang dia lakukan terhadap ibu kandungnya sendiri. Jangan bergerak. Angkat tangan. Balik. Siap. Dia menciptakan kepribadian-kepribadian yang inspirasinya dia lihat dari sekitarnya. Ada sosok gadis yang bernama Sarah. Sarah ini gadis yang pintar bermain musik selo dan hidupnya terjebak hanya untuk mengurus ibunya yang lumpuh. Kepribadian ini terinspirasi dari kegemaran Alex mendengarkan musik klasik. Lalu ada gadis yang bernama Amara, pelayan kafe yang mempunyai trauma karena dilecehkan oleh ayah tirinya. Sosok ini muncul karena inspirasi dari pengalaman Alex sendiri. Juga sosok ibunya yang seorang pelayan kafe. Lalu Airin? Airin itu adalah sosok gadis yang tangguh dan mempunyai jiwa pemberontak. Kepribadian ini Alex bangun karena obsesinya. Rachel. Rachel ini adalah model yang seksi yang sangat dia sukai. Alex diam-diam sering memperhatikannya, tapi kepribadian yang paling menguasainya adalah Sarah. Kamu baca ini, huruf awalnya saja, dari atas ke bawah. Apa yang kamu baca? Sarah. Ya, keempat kepribadian itu dikuasai oleh satu kepribadian ini, yaitu Sarah. Karena Sarah adalah kepribadian pertama yang diciptakan oleh Alex. Dan Sarah inilah yang sering hadir melindungi Alex. It's Americano, right? Kalian semua kenal Alex dari mana? Alex mantan gue.
lagi, selama ini Alex mengira dirinya itu kadang sebagai Airin, sekaligus bisa menjadi Sarah, Amara, dan Rachel secara bersamaan. Iya. Mas. Ya. Amara mana? Amara? Iya, Amara. Teman saya. Dia waiters juga di sini. Mas, nggak ada yang namanya Amara di kafe ini. Permisi. Rachel, ngapain lo di sini? Lo tau dari mana gue di sini? lo harus ikut gue. Ada sesuatu yang harus gue tunjuk. Enggak. Amara bilang lo psikopat. Pergi lo. Pergi. Dan di hayalan Alex sesuai imajinasinya, mereka sebagai pasangan kepribadian yang lain. Iya. Dan pikirannya membuat peran sendiri-sendiri sesuai versinya. Seperti Marco, Rehan, dan Devon yang dalam dunia nyata, mereka adalah teman nge-gym yang suka membuli. Ngapain lo liat-liat punya gue pas gue lagi mandi kemarin? Nafsu lo sama gue? Iya, hah? Lo belakangan nge-gym di sini karena injek kita ya? Hah? Mancing modus lo, ha? Mancing modus lo. Bos. Mereka mah mau brengsek dari dulu. Lu kenapa diem aja? Gua Nio. Alex. Lain kali, kalau mereka ganggu lu lagi, lu lawan aja, nggak usah takut. Lanjutlah, nggak usah malu-malu. Banci lo, makanya jadi orang nggak usah songong. Luan. Lex, hai. Sendirian aja? Bantuin kita dong. PT kita belum datang soalnya. Oke. Langsung aja. Iya. Oke deh, coba lagi. Kalian mau ngapain? Ngomong apa? Begini dong. Kan kita lihat ya, apa cewek-cewek masih mau sama lo. Habis video ini nyebar. Ampun.
Kita punya kejutan kecil buat lu. Lu nikmatin ini ya. Jangan. Diam. Ampun. Gua deketin mereka. Gua deketin mereka. Gua nggak deketin mereka. Kalau ngomongnya bener. Gua nggak deketin mereka. Mereka yang deketin gua karena mereka pikir gua kenal sama kalian. Maksud lo? Maksud apa? Sarah sama Amara ngajak kalian ke acara malam ini. Gue bisa kasih alamatnya. Tapi kalian please stop. Lo kalau ngomong bener. Stop. Matiin videonya. Nggak benar. Tapi Ma, kenapa dia nggak pernah ganggu sama nyakitin Mio? Di buku ini memberikan penjelasan tentang perjalanan Alex. Dia seperti menuliskan buku harian dari pandangan 4 gadis berbeda. Sewaktu Alex menjadi Irene, dia menciptakan karakter kamu yang culun, baik hati, dan tempat dia curhat. Culun? Bersyukurlah kamu dianggap culun. Jadi kamu bukan merupakan ancaman buat dia. Kalau tidak, nasib kamu akan sama seperti 3 kawan kamu di gym itu. Setiap yang mengancam dan menyakiti dia menjadi target yang harus dia bunuh. Sarah? 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 Sarah, ini gue Rehan dari tempat gym. Katanya lu ngundang gue ke sini. Sarah? Sarah? Apa lo? Lo mau dapat lagi? Hah? Apaan sih? Hei! Tapi Ma, Neo masih nggak ngerti. Kenapa dia ingin menyingkirkan ketiga kepribadian yang lain? Dan kenapa ketiga kepribadian yang ia ciptakan semuanya adalah perempuan? Karena Alex merasa memiliki kesalahan terbesar dalam dirinya. Dia menyalahkan dirinya sebagai pribadi yang lemah. Dan Alex mengidentikan kelemahan itu dengan sosok wanita.
Ia merasa tidak layak dilahirkan sebagai laki-laki. Dan kepribadian pertama yang muncul adalah Sarah. Yang paling misterius, tenang, dan sang penguasa ketiga kepribadian lainnya. Sampai kemudian, kepribadian Sarah mengambil alih dan menyingkirkan ketiga kepribadian lainnya. Mereka mempunyai kelemahan yang lebih besar dan mengancam diri Alex. Karena ketiganya didominasi oleh kekejaman Sarah. Marina? Oh, kalian sudah di sini. Masuk? Ya. Kalian semua pasti sudah membaca berita acara yang dikirimkan polisi melalui email kepada kalian. Seperti kalian ketahui, kalian adalah tokoh yang ada dalam imajinasi salah satu pasien saya, Alex, yang mengidap kepribadian ganda. Kalian berdua mengenal Alex di gym bersama anak saya, Nyoda. Anda adalah model yang sangat disukai Alex, tapi Anda tidak pernah mengenal Alex, kan? Dan Bu Airin. Bu Airin adalah guru sekolah dasar, tempat dulu di mana Alex bersekolah. Bu Airin pernah membuat catatan tentang bekas luka yang diderita oleh Alex, lalu melaporkannya. Sampai kemudian, Ibu Alex melarang anaknya untuk pergi ke sekolah. Bagaimana keadaannya sekarang, Bu? Apakah Alex punya kesempatan untuk sembuh? Masih terlalu dini, Bu, untuk menyimpulkan semuanya. Karena Alex saat ini masih dalam tahap perawatan dan observasi, sebagaimana keputusan pengadilan. Dari buku harian Alex inilah, saya bisa menelusuri keberadaan kalian semua. Dan seperti dugaan saya, ternyata kalian memang benar-benar ada dalam dunia nyata. Beruntung, polisi cepat bergerak. Kalau tidak, bukan tidak mungkin, Alex akan membunuh kalian semua. Penderitaannya pasti sangat hebat, sampai membuat Alex menjadi seperti saat ini. Ya, kita juga harus berusaha untuk mencegah agar kejadian yang terjadi pada Alex tidak akan terjadi lagi, dengan cara berusaha untuk mencegah kekerasan dan juga pelecehan pada anak. Dan saya tidak tahu apakah Alex bisa sembuh atau tidak, karena saat ini Alex masih terperangkap pada salah satu kepribadian. Maksud Mama, bagi Alex dia adalah Sarah. Hanya Alex yang tahu, Neo, apa yang ada dalam imajinasi ciptaannya. Bisa saja muncul karakter baru. Atau bisa saja 3 kepribadian lainnya tidak benar-benar mati. Sampai kemudian dia bisa menemukan korban baru. Oh, Sarah, please stop it! Berisik! Gue sih mending dengerin Sarah main selo daripada dengerin kekonyolan lo, Reg. How dare you, bitch! Guys, udahlah. Nikmatin aja. Toh kita bakal sama-sama selamanya, kan?